Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu Tuhan, membuat kami bisa dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami kembali menjadi warga negara-Mu Tuhan, warga negara surga. Ajari kami Tuhan, untuk bisa Tuhan, mencerminkan setiap perbuatan kami, mulut kami, kelakuan kami, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami adalah milik warga negara Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di, diutus menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 11. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setelah kebangkitan Yesus, setelah dia menang atas maut, maka pada hari yang ke-40 dia bangkit. Dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa supernatural, Bapak Ibu. Karena peristiwa itu sangat menakjubkan bagi murid-muridnya. Namun, apa makna utama selain menjadi saksi Kristus dengan diperlengkapi oleh turunnya Roh Kudus? Ketika kita naik ke surga, apa relevansinya bagi kita? Efesus 4 ayat 8 yang tadi kita baca, itulah relevansi kenaikan Yesus ke surga. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Maksudnya adalah kenaikan Kristus ke surga. Menyatakan bahwa kita yang semula menjadi tawanan dosa, diangkat dan dimuliakan bersama dia. Kemanusiaan kita yang semula fana dan penuh dengan keberdosaan, dikuduskan dan diangkat ke dalam kemuliaan ilahi. Di dalam iman kepada Kristus, umat percaya mengalami pengilahian atau theosis atau deifikasi. Itulah maksudnya, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia membawa semua manusia yang fana itu dengan keberdosaannya untuk dikuduskan dan diangkat ke dalam kemuliaan Allah. Jadi di dalam penebusan Kristus, setiap umat percaya memperoleh anugerah kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Sehingga mereka dapat kembali bersekutu yang personal, yang intim dengan ilahi, yang dahulu sudah terputus.
Pengalaman persekutuan itu terjadi ketika Yesus naik ke surga. Sebab hakikatnya manusia awalnya adalah yang fana, yang berdosa. Sehingga tidak mungkin dia mampu menghampiri Allah yang ilahi. Jiwanya yang seharusnya mati. Mazmur 6 ayat 6. Di dalam maut tidaklah orang ingat kepada Tuhan lagi. Siapakah yang akan bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia orang mati? Tetapi dengan kenaikan Kristus ke surga, dapat membawa umat untuk mengalami persekutuan ilahi. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga bukan saja menginformasikan bahwa ia kembali kepada Tuhan, kepada Allah Bapa sebagai selaku anak Allah. Tetapi juga melalui kenaikan dia ke surga membawa umat percaya ke dalam persekutuan. Persekutuan personal dengan Allah yang bisa terjadi setelah kenaikan Kristus. Kembali saya ingatkan, hakikat manusia adalah insan yang fana. Hakikat manusia adalah orang yang berdosa. Karena itu tidaklah mungkin bagi manusia mengalami persekutuan dengan Allah dalam kemuliaannya. Namun di dalam penebusan Kristus, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, apa yang tidak mungkin diubah menjadi jaminan, kepastian. Melalui di dalam Kristus, umat yang percaya dipersekutukan dengan Dia yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena itu saat Kristus naik ke surga, ia juga membawa umat yang semula menjadi tawanan dosa menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, kita yang mengalami kematian jasmani, tetapi sejak kita percaya dan dibaharui oleh karya penebusan Kristus, maka seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu di dalam sikap percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Sumber kekuatan kita di dalam Kristus adalah Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai utusan, menjadikan kita sebagai saksi Kristus. Tuhan Yesus berkata, tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Melalui kesaksian dan pemberitaan kita, Allah mengutus agar sesama orang-orang di sekitar kita juga mengalami persekutuan bersama Kristus. Bapak Ibu, sangat jelas persekutuan dengan Allah terjadi ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, menyempurnakan kita untuk bisa bersekutu dengan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut dan gentar, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu, tak kala ia naik ke tempat tinggi dan ia membawa tanaman-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian baik kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu bagi kita. Jika kita sudah mengalami persekutuan dengan Kristus, lakukanlah segala keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadilah saksi Kristus sampai Tuhan menjemputmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.